Nomor Induk Mahasiswa 2003-1099 kelas PJKR C semester 2. Baik, di sini saya akan membahas kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Baik, dalam kinerja guru ini ada 4 konsep yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu metode pengajaran, alat pengajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu konsep-konsep di dalam proses belajar mengajar. Baik, yang pertama, referensi konsep-konsep ini saya ambil dari salah satu mahasiswa Uniska Kediri yang telah membuat rangkuman pada tanggal 29 Desember 2018. Jadi mahasiswa ini mencantumkan di dalam internet. Jadi referensi itu yang saya gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam proses belajar mengajar. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu metode pengajaran. Jadi metode pengajaran ini adalah suatu pengetahuan tentang cara yang harus dilakukan oleh seorang guru atau instruktur dalam mengajar kepada siswa dan kepada murid di dalam sebuah kelas. Jadi atau kata lain, metode pengajaran ini yaitu metode atau sebuah teknik penyajian yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk mengajar atau menyajikan sebuah materi kepada siswa, baik secara mandiri maupun secara kelompok di dalam sebuah kelas. Jadi ada pula macam-macam metode pengajaran yang sudah dirangkum oleh mahasiswa Uniska Kediri pada tanggal 29 Desember 2018. Jadi metode itu di antara lain yang pertama yaitu metode ceramah. Jadi tidak asing lagi kepada kita apa yang dimaksud dengan metode ceramah. Yang dimana metode ceramah ini yaitu metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan secara lisan. Jadi artinya pada saat guru memberikan sebuah materi kepada siswa, jadi guru ini atau seorang pengajar ini memberikan atau menyampaikan sebuah informasi pembelajaran kepada murid begitu secara singkat atau begitu lisan, sehingga pada saat penyampaian sebuah materi, pengajar ini menyampaikan secara lisan tapi penyampaiannya begitu padat dan sehingga bisa membuat para murid atau para mahasiswa atau siswa yang mendengarkannya bisa memahami satu persatu pembelajaran yang dibahas oleh seorang pengajar. Dan yang kedua yaitu metode diskusi. Jadi ada pula para pengajar atau seorang guru yang menggunakan metode diskusi ini, yang dimana metode diskusi ini adalah sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa atau beberapa siswa yang dibentuk di dalam suatu kelompok atau dibuat satu kelompok di dalam satu kelas untuk bersama-sama memecahkan sebuah permasalahan di dalam suatu pembelajaran pada saat itu. Yang ketiga, metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini juga sangat penting di dalam proses belajar mengajar, yaitu metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan siswa. Misalnya seperti ini. Ketika guru menjelaskan sebuah materi kepada siswanya, jadi di ujung selesainya guru itu menjelaskan sebuah atau semua materi, jadi ada salah satu siswa yang ingin bertanya tentang kaitan yang sudah dipelajari pada saat itu. Jadi siswa ini menanyakan sesuatu masalah atau menanyakan sesuatu materi yang masih belum dipahami oleh murid tersebut. Jadi melalui metode tanya jawab ini adanya interaksi antara guru dan siswa. Dan metode tanya jawab ini juga sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi siswa supaya siswa dalam proses belajar mengajar tidak begitu kaku dan tidak begitu tegang pada saat proses belajar mengajar. Jadi yang keempat yaitu metode demonstrasi.
di mana metode demonstrasi ini yaitu metode yang menggunakan alat-alat, benda atau bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran nyata. Dan yang kelima yaitu metode pelatihan atau drill, yang dimana metode pelatihan ini yaitu metode menyampaikan materi pelajaran melalui bentuk latihan. Jadi misalnya pada mata pelajaran olahraga, jadi setiap guru olahraga pasti di setiap pertemuan pasti adanya yang namanya metode pelatihan ini. Dan metode pelatihan ini sangat berguna supaya siswanya juga bisa lebih memahami dalam suatu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu metode percobaan. Jadi metode percobaan ini yaitu metode dengan memberikan waktu kepada murid atau siswa untuk mengadakan suatu percobaan. Misalnya percobaan bahan-bahan kimia di dalam mata pelajaran kimia. Jadi misalnya ada guru yang mengambil satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran kimia. Jadi di setiap mata pelajaran kimia pasti ada yang namanya percobaan. Jadi itulah metode percobaan yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Dan semua metode-metode yang telah dirangkum ini sangat berguna atau sangat berfungsi di dalam kinerja guru dalam proses belajar mengajar, dan sehingga juga para murid yang diajari atau diajarkan pada saat itu bisa lebih memahami dan bisa lebih mengerti dalam suatu proses belajar mengajar. Jadi begitulah metode pengajaran di dalam kinerja guru. Baik, tadi saya telah menjelaskan metode pengajaran. Saya akan melanjutkan menjelaskan dua konsep di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu alat pengajaran dan media pembelajaran. Di mana alat dan media pembelajaran ini saya ambil dari referensi internet yang sudah dirangkum oleh Ibu Anissa Ratnasari MSED. Jadi menurut Ibu Anissa Ratnasari ini ada berbagai media pembelajaran yang dikemukakan oleh pakar atau oleh para ahli, yang salah satunya yaitu Pak Ibrahim dan Syaudi tahun 2003. Jadi menurut pakar ini, media pembelajaran atau KON ini adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menyalurkan pesan atau isi pembelajaran yang merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian ataupun kemampuan seorang siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Jadi di dalam rangkuman Ibu Anissa Ratnasari ini ada juga salah satu pakar atau para ahli yang mengemukakan tentang penggolongan media pada tahun 2008, yaitu ada 3 penggolongan medianya. Yang pertama media audio, media visual, dan media audio visual. Jadi media visual ini misalnya gambar visual, grafis atau garis, dan bisa juga digunakan simbol atau berbagai macam alat-alat lainnya. Yang kedua yaitu media suara. Jadi media suara yang digunakan contohnya radio, dan media audio visual yang digunakan yaitu misalnya televisi. Dan ada juga penggolongan media lain yang dikemukakan oleh Scrum dalam Yamin 2008. Ada 3 medianya. Yang pertama yaitu media massal atau audiens besar dan tersebar, misalnya televisi dan radio. Yang kedua media klasikal, yang dimana media klasikal yang digunakan yaitu film, suara, foto, poster, papan tulis. Jadi yang terakhir yaitu media individual. Jadi media individual yang digunakan oleh Scrum ini, menurut Scrum ini yaitu media cetak dan telepon. Jadi ada pula contoh-contoh media yang telah dirangkum oleh Ibu Anissa Ratnasari MSED ini, yaitu ada handout, concept map, papan tulis, chart, bulletin board, flip card, opaque projector, interaktif, optical disc, film strip, LCD projection panel, slide sound, film 8 mm, OHP, dan CAA.
Jadi media dan alat ini sangat berfungsi di dalam konsep proses belajar mengajar, di mana media ini selalu mengandung pesan atau isi pelajaran di dalamnya. Dan alat ini bisa disimpulkan bahwa tidak terkandung pesan atau isi pelajaran, tapi punya peranan yang sangat penting di dalam membantu proses belajar mengajar. Jadi ada jenis-jenis alat pembelajaran yang digunakan di dalam proses belajar mengajar menurut Ibrahim Saudi tahun 2003. Alat pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar secara umum yaitu alat yang digunakan di semua mata pelajaran, itu misalnya papan tulis, spidol, dan kapur. Dan alat pengajaran ini tidak begitu asing lagi atau sering kita temui pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua, alat pengajaran individual. Jadi alat pengajaran individual ini yaitu alat pengajaran yang hanya digunakan oleh siswa secara perorangan, misalnya pensil, kuas, dan mikroskop. Jadi ada pula pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih alat yang dikemukakan oleh Ibrahim Saudi 2003. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran, tingkat perkembangan siswa, ketersediaan, biaya, dan tingkat kemudahan pemakaian. Arti dari tujuan pengajaran ini yaitu bahwa seorang guru juga harus menyiapkan atau memilih alat-alat yang digunakan yang sangat bermanfaat di dalam proses belajar mengajar. Jadi pada saat melakukan sebuah proses belajar mengajar harus memilih salah satu alat yang sangat digunakan atau yang sangat berfungsi di dalam proses belajar mengajar, sehingga nanti proses belajar mengajar sangat berjalan secara efisien dan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, arti dari tingkat perkembangan siswa. Misalnya seperti ini. Pada zaman sekarang kita tahu bahwa sekarang adalah zaman milenial. Jadi para siswa sekarang sudah mahir atau sudah mengerti bagaimana cara memakai alat-alat yang sudah canggih, misalnya menggunakan handphone atau menggunakan misalnya seorang guru menggunakan LCD projection panel. Jadi pada saat guru menggunakan alat tersebut, jadi siswa tidak ragu lagi dan tidak bertanya-tanya alat apa yang digunakan seorang guru. Jadi guru juga harus mempertimbangkan perkembangan kejiwaan siswa atau perkembangan siswa di dalam memahami alat-alat yang digunakan. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Jadi pertimbangan ketersediaan ini juga sangat berguna di dalam proses belajar mengajar. Jadi pada saat guru menyiapkan atau memilih suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar, guru juga harus mempertimbangkan apakah ada alat itu di dalam satu sekolah apa tidak. Jadi sewajarnya saja guru memakai alat yang disediakan oleh pihak sekolah tersebut. Dan yang keempat yaitu biaya. Jadi pada saat guru menyiapkan sebuah alat dalam proses belajar mengajar, guru juga harus memikirkan biaya yang digunakan di dalam mempersiapkan alat tersebut. Misalnya biaya di dalam menggunakan alat, misalnya menyiapkan bahan atau menyiapkan alat-alat di dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu tingkat kemudahan pemakaian. Jadi guru juga harus mempertimbangkan di dalam memilih alat, apakah siswa tersebut mudah memakai alat tersebut atau tidak. Jadi demikianlah pertimbangan memilih alat menurut Ibrahim Saudi 2003. Baik, tadi saya telah menjelaskan metode pengajaran, media, dan alat dalam pembelajaran. Jadi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu bahan pembelajaran, yang dimana bahan pembelajaran ini referensinya saya ambil dari internet yang dikemukakan oleh para ahli pada tanggal 25 Juli 2016. Jadi ada salah satu para ahli yang bernama Mulyasa mengemukakan sebuah pendapatnya tentang bahan pembelajaran tahun 2006, yaitu artinya bahwa bahan pembelajaran ini adalah salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Dan ada juga arti lain dari bahan pembelajaran yang dikemukakan oleh Mulyasa ini, yaitu
salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Dan ada juga arti bahan ajar dalam silabus web ID. Bahan yaitu bahan-bahan pembelajaran ini adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi menurut para ahli ini juga ada beberapa jenis-jenis bahan pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama yaitu bahan pembelajaran yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display atau model. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead, transparencies, proyeksi komputer. Dan yang ketiga bahan ajar atau bahan pengajaran audio. Yang bahan pengajaran audio ini misalnya seperti kaset dan compact disc. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Jadi bahan ajar atau bahan pengajaran video ini misalnya seperti video dan film. Yang kelima bahan pengajaran atau bahan ajar media. Jadi bahan ajar atau bahan pengajaran media yang digunakan misalnya komputer dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu media instruction atau CMA. Jadi yang digunakan media dalam media instruction ini yaitu computer based multimedia. Saya lanjutkan, selain dari bahan ajar yang dikemukakan oleh Mulyasa pada tahun 2006, ada juga menurut para ahli yang lain, menurut Ellington dan Ray dari tahun 1997 ada 7 bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual, bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. Dan ada juga bahan ajar cetak yang sering dijumpai, misalnya handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Jadi fungsi bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Jadi demikianlah penjelasan mengenai 4 konsep dasar yang harus dimiliki seorang guru di dalam proses belajar mengajar. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you